Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosiana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6 dengan NIM 17 11 333. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pegadaian syariah. Nah, gadai itu dalam fikih disebut rohan, yang artinya itu sebagai nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Nah, sedangkan menurut syara artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Artian rohan merupakan perjanjian utang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut syara sebagai jaminan, atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang yang tersebut. Manfaat dan tujuan pengadilan di sini. Yang pertama itu tujuannya itu ada turut melaksanakan dan menunjukkan pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi membiayai. Terus yang kedua itu mencegah praktik izin, penggadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan terbatas bunga. Nah, adapun pemanfaatan pengadilan itu bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Nah, yang kedua itu bagi perusahaan penggadaiannya ya. Yang pertama itu penghasilannya yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Nah, yang kedua penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Sumber pendanaan. Penggadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menggunakan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang keempat itu pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Yang kelima dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Nah, aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Barang jaminan yang bisa digadaikan. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang atau benda-benda perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam. Sedangkan barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda biasa, termasuk beca. Barang-barang elektronik antara lain televisi, radio, tip, video, komputer, kulkas, mesin seperti komputer ya. Terus mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal motor. Landasan hukum yang pertama itu Al-Quran, Al-Hadis, yang ketiga itu ijtihad para ulama. Yang pertama Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang mengutangkannya. Itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan Al-Hadis itu ada hadis dari Bukhari Muslim, Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah memberi makanan kepada orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Dari ijtihad para ulama, salah satunya itu Imam Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria
jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat juga gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikannya dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang megang gadainya. Selanjutnya, rukun dan syarat gadai syariah. Yang pertama, rukun gadai ya. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain: yang pertama, ar-rahin, yang menggadaikan atau orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua, al-murtahin, atau yang menerima gadai, orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Yang ketiga, al-marhun atau rohan, barang yang digadaikan, barang yang digunakan rahin untuk mendapatkan utang. Yang keempat, al-marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun, sigot, ijab, dan kobul, kesepakatan antara rohan dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Nah, adapun syarat gadai syariah, yang pertama, rahin dan murtahin. Yang pihak-pihak yang melakukan pinjaman rohan, yakni rahin dan murtahin, harus mengikuti syarat-syarat berikut. Kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Nah, yang kedua, sigot. Sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Yang kedua, rohan mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Nah, yang ketiga, marhun bih atau utang, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Marhun atau barang. Aturan pokok dalam mazhab memiliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang atau sarf, dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Nah, secara umum, gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: yang pertama, harus diperjualbelikan. Yang kedua, harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan. Harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima, harus dimiliki oleh rahin atau peminjam atau penggadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Nah, adapun persamaan dan perbedaan gadai syariah dengan konvensional. Persamaannya itu, yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Nah, perbedaannya itu, rohan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Dalam hukum perdata, hak gadai berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rohan berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam rohan tidak ada istilah bunga. Menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum penggadaian. Rohan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Adapun mekanisme produk gadai syariah. Yang pertama,
produk gadai atau arrohan. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, membawa fotokopian KTP atau identitas lainnya seperti SIM, paspor, dan lain-lain. Yang kedua, mengisi formulir permintaan rohen. Yang ketiga, menyerahkan barang jaminan atau marhun bergerak seperti perhiasan emas dan berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik. Produk ARUM. ARUM singkatan dari Arahan untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya dengan prinsip syariah. Gadai emas di bank syariah. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya kendala pengembangan penggadaian syariah. Dalam realisasi terbentuknya penggadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut. Yang pertama, penggadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi penggadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. Yang masyarakat yang dominan menggunakan jasa penggadaian kurang familiar dengan produk rohan di lembaga keuangan syariah, apalagi sebagian besar yang berhubungan dengan pegadaian selama ini adalah rakyat kecil. Maka ketika ia dikenalkan bentuk pegadaian rohan oleh bank, apalagi dengan fasilitas bank yang mewah, timbul hambatan psikologi dari masyarakat dalam berhubungan dengan rohan. Nah, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah ini belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Di samping itu, keberadaan pegadaian konvensional. Saya materi pegadaian syariah. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.